Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran PAI kelas 7 pada bab yang ke-8, yakni tentang berempati kepada orang lain. Kejadian dalam hidup itu berbagai macam. Dalam satu waktu ada orang yang bahagia karena pekerjaannya atau karena sukses dalam hal cita-citanya. Sementara pada waktu yang sama ada orang yang bersedih karena mungkin terkena bencana. Bahkan tak jarang ada orang yang sampai kehilangan anggota keluarganya. Nah, bagaimanakah perasaan kita ketika melihat hal-hal tersebut? Bisakah kita ikut bahagia kepada teman kita atau saudara kita yang merasa bahagia akan kesuksesannya? Atau bisakah kita ikut bersedih atas derita mereka, atas bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita? Nah, mari kita lihat diri kita sendiri. Jika kita merasa bahagia melihat orang lain sukses atau teman kita sukses dan bahagia, dan merasa sedih ketika melihat orang lain dalam penderitaan, mungkin karena bencana, maka bersyukurlah, hati kita masih dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebenarnya telah memiliki sikap simpati dan bahkan tak sedikit yang sampai pada level empati. Nah, apakah itu simpati dan empati? Kita mulai dari simpati terlebih dahulu. Simpati merupakan perasaan peduli pada seseorang, seringkali pada orang terdekat, disertai dengan keinginan untuk melihatnya menjadi lebih baik. Misalkan saja, teman kita sedang bersedih mungkin karena suatu hal. Kita akan berusaha mungkin memeluknya atau menepuk bahunya dan mengatakan, ini akan baik-baik saja. Pada level ini hanya sebatas berusaha memahami perasaan orang lain. Sedangkan pada empati adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan berbagi emosi atau perasaan orang lain, serta diikuti dengan usaha untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Misalkan saja, kita mendengar adanya bencana alam di suatu tempat, yang terbaru di Sulawesi, di Kalimantan, di Garut. Nah, pada saat itu kita berusaha bagaimana memahami perasaan mereka yang sedang terkena bencana, kemudian bergerak untuk melakukan penggalangan dana. Nah, disitulah dinamakan empati, yakni pada level empati ini, seseorang yang sudah berusaha memahami perasaan orang lain, ia akan mengikutinya dengan tindakan untuk meringankan beban mereka. Terkait dengan empati, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza khadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu, yakni harta warisan, hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 8. Ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim dan orang miskin yang saat itu ikut menyaksikan pembagian harta warisan, sementara mereka bukan bagian dari ahli waris, maka Allah memerintahkan agar mereka diberi bagian sekedarnya sebagai suatu tali kasih. Terkait empati, Rasulullah SAW juga bersabda. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lainnya bagai satu bangunan, yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang mukmin lainnya. Apabila ia sakit, kita pun merasakan sakit, dan apabila ia gembira, kita pun merasakan gembira. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, hendaknya kita harus saling membantu satu sama lain, utamanya dalam hal kebaikan.
bagaimana cara menumbuhkan sikap empati dalam diri kita? Yang pertama, perilaku empati kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara: pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Ketika teman kita sedih, kita harus peka apa yang sedang terjadi, kita dekati, kita hibur mereka. Kemudian, membayangkan seandainya aku adalah dia. Misalkan saja kita melihat ada saudara kita yang sedang berbelasungkawa, kita bayangkan misalkan kita berada di posisi mereka, sehingga kita tidak mudah untuk mencela atau misalkan di media sosial berkomentar yang negatif atau membuli. Kemudian berlatih mengorbankan diri kita, yakni maksudnya berlatih mengorbankan entah itu waktu, entah itu tenaga, entah itu materi, untuk berusaha membantu orang-orang yang sedang bersedih hati. Dan yang keempat, berusaha membahagiakan orang lain. Nah, maksud di sini ketika kita sudah membantu minimal dengan tenaga atau dengan waktu, maka insya Allah itu akan membahagiakan orang yang sedang berduka atau bersedih hati. Nah, yang perlu kalian ingat adalah dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sahihul Jami'. Nah, itulah tadi tentang sikap empati dan simpati. Bila ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Bila video ini bermanfaat silahkan kalian klik share. Dan untuk mendukung berkembangnya channel ini silahkan klik like dan subscribe. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.